Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, alhamdulillah subuh ini atas izin Allah kita kembali berada di masjid dan kita akan melanjutkan kajian tentang sejarah perjuangan Rasulullah SAW, sejarah Islam di Timur Tengah dan di Nusantara, insyaallah. Hadirin, kita masih menjelaskan bagaimana Rasulullah menghadapi orang-orang yang menolak di Mekah, orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Seperti sudah disampaikan pada kuliah yang lalu, orang-orang Mekah, khususnya para petinggi, para pembesar cendekiawannya berkumpul di Darun Nadwah. Lalu mereka merumuskan 3 langkah strategis melawan Nabi, menghadapi Nabi. Yang pertama, mereka merumuskan Muhammad harus mati. Yang kedua, mereka merumuskan ajaran Muhammad harus berhenti. Dan yang ketiga, pengikut Muhammad harus kembali kepada keyakinan lama. Dan ini dilaksanakan sehingga Nabi mendapat ancaman pembunuhan. Nabi dibekot, tidak boleh menjual kebutuhan pokok sembako kepada orang-orang yang sudah masuk Islam. Itu terus dihalangi, dirintangi secara fisik, bahkan tentu tekanan mental. Nah, di balik tekanan yang berat ini, Allah memberikan solusi yang tak terduga, nggak terpikir oleh mereka. Ini kan tekanannya berat. Nabi mendapat tekanan yang dirinya diancam, dan dibunuh. Pengikutnya dibujuk supaya kembali kepada keyakinan lama. Ajarannya dihalangi. Nah, ini tekanan berat. Nah, ini tapi Allah memberikan jalan keluar yang tidak terduga. Nah, gimana jalan keluar yang tak terduga itu? Mari kita ceritakan sekarang. Nabi berusaha berpikir mencari solusi, tapi nggak langsung berhasil. Ada 3 langkah Nabi berusaha. Langkah yang pertama, coba Nabi mengirimkan kaum muslimin untuk berlindung ke pemerintah Ethiopia dengan cara dikirimkan untuk pindah, untuk hijrah ke Ethiopia. Ethiopia itu sebuah negeri berada di kawasan Afrika. Nah, apa pertimbangannya? Raja Ethiopia itu seorang penganut agama Musa, agama Nabi Isa, agama Nasrani yang tauhid, yang tidak tergoda oleh ajaran Trinitas. Dia tetap meyakini Nabi Isa seorang nabi, Nabi Isa seorang rasul, gitu. Meyakini la ilaha illallah wa asyhadu syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa rasulullah. Dia al-muwahhid, Nasrani yang mempertahankan ajaran Nabi Isa yang murni, ajaran dari Hawariyun yang murni. Nah, betul Raja Najasyi itu dengan lapang dada menerima.
Tapi ternyata ini tidak bertahan. Kenapa tidak bertahan? Pertama, sebagian menyebutkan para menterinya nggak kompak, para pejabatnya nggak kompak, tetap pejabatnya tidak sehati dengan rajanya. Yang kedua, ada berita hoax nih, bahwa sengaja orang Mekah berpikir, nah ini Muhammad kalau gabung berada di Ethiopia, dia akan berpikir ini justru Muhammad akan besar, pengikutnya akan bertambah. Padahal mereka ingin pengikutnya berhenti, bukan ajarannya berhenti. Ini kalau Muhammad diterima oleh orang luar negeri, orang Ethiopia, ini ajarannya akan berkembang, pengikutnya bertambah. Padahal target mereka yang kedua kan ajarannya berhenti. Lalu target yang ketiga, pengikutnya kembali. Maka ciptakan berita bohong. Kalau zaman sekarang berita hoax, sampaikan aja, kamu tak usah pergi jauh ke Ethiopia. Semua pembesar Mekah sekarang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi untuk apa kamu mengungsi? Padahal pembesar-pembesar Mekah semuanya sudah beriman kepada Muhammad, sudah jadi pengikut Muhammad. Gitu. Padahal ini bohong. Ada 2, jadi di Ethiopia yang baik hati hanya rajanya, sementara pengikutnya, menteri-menterinya ada yang tidak sehati dengan kebijakan raja. Di Mekah muncul berita kaum muslimin ditarik balik ke Mekah. Sampai di Mekah tetap saja tidak ada perubahan. Maka kondisi seperti ini sudah tidak kondusif. Hadapi saja kalau Rasulullah, tarik kembali oleh Nabi. Itu. Langkah yang kedua, Nabi penjajakan. Sekarang kalau ke Ethiopia, Nabi tidak pergi, tidak ikut berangkat. Nabi hanya mengirim 2 gelombang sahabat yang dikirim ke Ethiopia. Tapi sekarang Nabi sendiri, beliau sendiri, hanya ditemani oleh 1 orang, mencoba untuk menjajaki kemungkinan untuk hijrah ke Taif. Ini penjajakan saja. Apa pertimbangannya ke Taif? Ada 3 kalau ke Taif. Pertama, orang Taif itu dari suku-suku yang tergolong pedagang kaya. Yang kedua, itu bangsawan. Yang ketiga, umumnya terdidik dengan baik. Nabi pertimbangkan ini terdidik dengan baik, bisa berpikir jernih, dan dia juga seorang yang darah biru, kemudian saudagar yang pergaulannya luas. Ternyata dugaan Nabi meleset. Tuh, di Taif tuh ditolak Nabi. Dilempar Nabi, diusir Nabi, tidak boleh, bahkan sampai Nabi berdarah dilempar. Jadi cukup berat. Untung hanya Nabi sendiri dengan sahabat Anas bin Malik yang menemani. Nah, jadi alternatif 1 dan 2 tidak berhasil. Ada yang ketiga. Nah, yang ketiga itu bukan Nabi yang datang. Kalau yang pertama kan Nabi yang ambil inisiatif ke Ethiopia. Nabi sendiri melangkah ke Ethiopia. Yang ketiga tidak. Proaktif mereka. Yang ketiga ini nih yang nanti akan jadi solusi. Nabi tidak mencoba, tapi Nabi didatangi. Gimana ceritanya? Yang ketiga itu jauh. 467 km jaraknya dari Mekah ke utara. Ada 1 kota namanya Yathrib. Kota ini strategis.
tempatnya dingin, berada di jalur perdagangan internasional. Jadi ini jalan lalu lintas jalan ramai lah, kayak di Sumatera, lintas Sumatera itu, ini lintas ramai, dilewati, strategis, kotanya dingin, kota Yasrib, daerahnya subur, ini daerah pertanian, banyak petani, peternak, dingin kotanya, kota dingin ini, sejuk, dikelilingi oleh bukit-bukit, klaster posisinya itu, 3 arah tapi huruf U ini, bukit yang terbuka hanya satu ruang, klaster. Nah, kota ini dilanda konflik berkepanjangan. Bosan enggak penduduknya dengan konflik, perang. Kotanya indah, tapi penduduknya bermasalah, konflik. Kenapa konflik? Gara-gara ada pendatang. Sebetulnya penduduk Yasrib sendiri aman-aman saja, tapi ini gara-gara ada pendatang. Pendatang yang sumber masalah itu. Nah, siapa pendatang ini? Kaum imigran. Kenapa dia bermigrasi? Bermigrasi itu pindah karena mereka negerinya perang, diperangi. Siapa ini? Nah, ini orang Yahudi. Setelah Nabi Sulaiman wafat, kerajaan Nabi Sulaiman yang luas itu pecah di integrasi. Padahal Nabi Sulaiman, kerajaannya luas banget. Melewat wilayah kekuasaan Nabi Sulaiman itu berada di wilayah Asia Barat. Tuh mulai di semua wilayah Asia Barat yang sekarang jadi berapa sekarang? Sekitar 17 negara. Dan wilayah Afrika itu Mesir, terus jadi di 2 benua penguasaan wilayah kerajaan Nabi Sulaiman itu. Yang Afrika itu Mesir, tetangga Mesir, Libya, terus ke baratnya ke Aljazair, luas. Nah, seperti Nabi Sulaiman pecah 2, pecah 4, pecah dan dikuasai oleh penguasa superpower pada itu. Ada 2 superpowernya, blok timur Persia, blok barat Romawi. Nah, karena wilayah Yerusalem dikuasai oleh gantian antara Romawi dan Persia, penduduknya mengungsi, cari aman, kemana-mana, merembes kayak air, sampailah ke Yasrib. Terutama sebelum Yasrib yang jadi pusatnya di Khaybar. Khaybar itu pusat perkebunan kurma sebelah utara Madinah. Khaybar jadi kuasai oleh pendatang ini, masuk ke Yasrib. Kenapa jadi sumber masalah? Karena Yasrib ini subur. Masyarakatnya masyarakat Arab, masih ada hubungan darah dengan suku-suku di Mekah dengan Nabi, yaitu ada 2 kabilah besar, Bani Aus dan Bani Khazraj. Mereka rukun, damai, mereka bekerja sebagai petani, lalu ada juga yang bekerja sebagai peternak, lalu ada juga yang pedagang. Di 3 pekerjaannya, yang utama petani dan peternak, lalu ada pedagang. Datang Yahudi masuk ke situ. Yahudi sebagai pedagang saja. Kenapa? Nggak punya lahan. Karena dia pendatang. Yang punya lahan pribumi. Tapi Yahudi pintar dan licik. Yahudi itu ilmunya lacaka, yulaciku, licikan, jago licik. Itu ilmunya itu lacaka, yulaciku, licik.
Dia berusaha untuk mengalahkan pribumi. Satu, dia mulai memperkenalkan sistem ekonomi ijon. Korma-korma petani di Yasrib itu diborong ketika masih hijau dengan harga murah. Nunggu panen, harga tinggi, jual mahal. Yang kedua, dia menerapkan sistem menimbun. Karena tuh barang dagangan tuh dari Mekah mau ke Syam lewat Yasrib diborong. Barang dari Yasrib, barang dari Syam nggak sampai ke Mekah, apalagi ke Yaman, kejauhan, diborong. Dia menimbun. Nanti ketika di pasar sepi, keluarkan untuk. Yang ketiga, petani dibuat miskin, lalu tawarkan pinjaman uang. Harganya, bunganya tinggi, riba. Jadi dia menawarkan sistem ekonomi ijon, menimbun, riba. Yang keempat, dia berusaha jadi penguasa. Jadi dia melakukan monopoli. 4 langkah ekonominya Yahudi: ijon, menimbun, riba, monopoli. Monopoli apa? Menentukan harga. Ketika paceklik harga tinggi, musim panen jatuh. Akhirnya petani miskin, Yahudi kaya. Coba 4 ini terjadi nggak di kampung kita? Itu Yahudi yang gerak itu. Ini saya cerita sejarah aja dulu nih. Begitu 4 catatnya. Nah, karena ini terjadi seperti ini, tidak senang, timbul perlawanan dari pribumi, maka terjadi konflik. Tuh. Nah, cuma bukan Yahudi kalau tidak jago. Gimana partai Arab yang besar ini dipecah, dipilih etnimpera kalau bahasa Belanda. Tapi ini tafriqan bainal mukminin, memecah belah, bukan beriman di antara Bani Aus dan Bani Khazraj. Nah, kebetulan Bani Aus itu besar, tapi partainya hanya 2. Yahudi kecil, hanya sekitar 15% dari penduduk itu totalnya, tapi kaya, dominan, menguasai tadi. Lalu punya 4 partai, 4 kabilah: Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Kainiko, Bani Auf. Sementara pribumi hanya 2 yang besar, Bani Aus dan Bani Khazraj. Gimana caranya supaya Bani Aus dan Bani Khazraj itu tidak kompak? Disusupi, dipecah belah. Akhirnya Bani Quraidah koalisi dengan Bani Nadir. Bani Aus Arab koalisi dengan Yahudi lawan Arab. Itu yang membuat orang miskin, tertekan, konflik, dan itu berlangsung sudah hampir 100 tahun sampai ke zaman Nabi lahir itu. Bosan. Nah, dalam keadaan bosan ini, pembesar-pembesar, para pemikir, negarawan dari Bani Aus dan Khazraj datang ke Mekah. Saya menyatakan masuk Islam. Bergelombang, gelombang 1, gelombang 2 datang. Jadi Nabi tidak didatangi, mereka yang datang. Menyatakan masuk Islam. Lalu berbaiat. Berbaiat itu menyatakan janji setia. Itu. Nah, kali ini pertolongan ini. Setelah sekian lama, mereka berpikir mengundang Nabi untuk pindah ke kota mereka. Jadi Nabi diundang, terhormat. Kenapa mereka diundang? Ingin dapat pemimpin yang melakukan perubahan, pemimpin yang memberikan persatuan, pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah. Sebab bukan mereka tidak mampu memimpin, tidak bisa muncul dari Bani Aus, dihadang oleh Bani Khazraj.
Arab dengan Arab. Nggak bisa. Jadi ini pemimpin, setiap muncul pemimpin dari satu kabilah akan dihalangi oleh sesama Arab karena sudah tercipta konflik. Siapa yang menciptakan konflik? Yahudi. Nah, Nabi diundang. Maka Nabi hijrah ke Yasrib. Nabi terhormat, diundang. Makanya begitu Nabi masuk ke batas kota, disambut. Lalu digambarkan oleh salah seorang penyair dengan lagu, kita lah tola'al badru alaina. Tola'a itu telah datang, al-badru itu bulan purnama kepada kita. Jadi Nabi dianggap sebagai bulan yang akan mencerahkan, sebagai bulan yang akan menerangi, yang akan membawa kesejukan, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan. Ini yang disebut dengan prinsip perubahan dan perbaikan. Tuh, benar perubahan perbaikannya, bukan omong doang. Tergambar segitu ya, supaya. Nah, sekarang Nabi akan memutuskan untuk hijrah. Tapi gimana? Ini kan di bawah tekanan pemerintah Mekah. Waktu itu pemimpinnya ganti-ganti. Abu Lahab pernah jadi pemimpin besar. Abi Thalib pernah jadi pemimpin. Padahal itu Bani Hashim. Emak Abu Lahab kakaknya Abdullah ayahnya Nabi. Abu Thalib juga Sami. Tapi ketika Nabi akan hijrah, beralih. Wali kota Mekah itu bukan dari Bani Hashim, jadi bukan dari partai Bani Hashim, tapi dari Bani Umayyah. Gantian lah kayak di zaman sekarang. Namanya Abu Sufyan bin Harb. Jadi pada saat Nabi akan hijrah, wali kotanya di Mekah bukan dari Bani Hashim, tapi dari Bani Umayyah. Lebih menekan karena beda Bani dengan Nabi. Nabi kan Bani Hashim. Beda Bani itu kalau zaman modern beda partai gitu. Berat Nabi karena wali kotanya Abu Sufyan bin Harb. Oke, kita lanjutkan. Gimana Nabi? Caranya Nabi pergi ke Madinah itu tidak sekaligus. Dibuat pasukan-pasukan kecil, alir. Itu tetap dihalangi. Nah, saat genting itu Ali bin Abi Thalib diminta untuk tetap berada di kamar Nabi, tidur. Karena pemuda-pemuda Quraisy mengintai melihat Muhammad keluar rumah atau tidak. Pas diamati ada, padahal bukan Muhammad. Itu Ali bin Abi Thalib. Jadi Abi Thalib mengambil resiko sangat berat. Kalau kemudian nanti mereka masuk untuk membunuh, maka yang akan dikorban bukan Nabi, Ali. Jadi resiko Ali luar biasa. Anak muda berat. Nabi diam-diam keluar, didampingi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Berhenti dulu di sebuah gua dikejar oleh Suraqah. Suraqah sudah berada di depan gua. Kakinya terlihat oleh Abu Bakar. Abu Bakar sudah takut. Karena nggak bisa melawan, tinggal berdua di dalam, masuk habak kata orang Banten. Habis urusan. Itu. Makanya saat ini. Tapi kemudian Suraqah nggak jadi, hatinya getar karena Suraqah melihat pertama ada burung dara bertelur. Ada burung dara, nggak mungkin dong. Burung dara itu butuh ketenangan, butuh kedamaian. Ini bertelur di situ diam. Ada nggak mungkin ada orang. Setelah kosong Nabi melanjutkan perjalanan. Oke. Nah, begitu kita akan sedikit lagi. Nah, singkat cerita, Nabi sudah berada di dekat
Yasrib. Tapi Nabi tidak langsung masuk. Nabi berhenti di satu kawasan yang sekarang dinamakan Kuba. Jadi dulu juga Kuba. Nabi mengatur strategi. Singkat saja, yang pertama Nabi dirikan masjid. Masjid Kuba. Dan ini Jumat pertama tuh Nabi Jumatan, perintah Jumatan di Masjid Kuba. Posisi Kuba dengan Madinah begini. Dalam Al-Quran disebutkan surat At-Taubah ayat 100. Kalau wa min ahlil Madinah munafikun, dan dari penduduk kota ada orang munafik. Nah, ini yang disebut dengan ahlul Madinah itu penduduk Yasrib. Itu penduduk kota Yasrib. Tapi ada ayat juga wa mimman haulakum, dan di sekitar kamu ada orang munafik. Ada yang mengatakan haulakum itu kawasan penyangga di sekitar Yasrib. Seperti Jakarta, penyangganya Tangerang Selatan, Tangerang, Depok, Bekasi. Itu daerah penyangga. Nabi tidak langsung masuk ke Jakarta, ke Yasrib. Nabi berhenti di Kuba, itu kawasan penyangga. Dirikan masjid di situ. Kenapa Nabi? Nabi mengatur strategi. Kalau penduduk di Madinah sudah terkonsentrasi di dalam kota, kalau ini penduduk sedikit-sedikit bercerai-berai banyak, Nabi ingin mengumpulkan ini, bangun masjid. Ternyata penduduknya banyak, datang berbondong-bondong ke Masjid Kuba untuk menerapkan keislaman. Jadi penduduk yang kelihatan sedikit-sedikit itu ternyata banyak luas wilayahnya. Datang ke Masjid Kuba. Sama mereka juga niatnya ingin menemukan ketenangan, kedamaian, bosan dengan konflik-konflik yang sudah hampir 100 tahun. Kondisi orang-orang di sekitar Yasrib datang ke Kuba dibaca oleh orang munafik. Waktu itu belum kelihatan munafik. Nanti 2 tahun kemudian baru terbongkar kebohongannya. Mereka masjid tandingan. Tidak jauh dari Kuba, masjid tandingan. Al-Quran menyebut masjid tandingan itu, saya nggak sebut ayatnya, akan diuraikannya dengan 4 kategori. 1, masjidan diror. Masjid diror. Masjid tapi tujuannya untuk mencelakakan, untuk menimbulkan madarat. Doror itu madarat. 2, kufron, mendirikan masjid tapi dasarnya kekufuran. Tapi kekufurannya ditutup dengan kebohongan. Kelak akan dibongkar, jadi ketahuan orang munafik. Yang ketiga, tafriqon bainal mukminin, memecah belah dari orang beriman. Itu yang datang ke Kuba biar terkecoh. Ada yang datang ke masjid yang asli, ada yang datang ke masjid abal-abal. Dan yang keempat, itu irsadan, menunggu liman haraballah, terhadap pemimpin yang akan memerangi Allah. Dia punya pemimpin besar datang dari Syam, namanya Abu Amar, tapi dia mati nggak jadi datang. Jadi 4, masjid itu menimbulkan bencana, dasarnya kekufuran, memecah belah di antara orang beriman, dan tempat menunggu melihat-lihat kedatangan pemimpin yang akan menggerakkan mereka melawan Nabi. Mereka bersumpah wala yahlikunna, dan benar-benar kami bersumpah in aradna illal husna, tidak ada tujuan kami mendirikan masjid ini kecuali kebaikan. Allah bersaksi bahwa mereka bohong. Itu begitu. Sudah jam 6:04, simpan dulu ceritanya sampai di sini dulu. Nah, dengan itu Nabi sudah punya kekuatan daerah penyangga. Masuk kota, nanti oleh Nabi akan disatukan jadi power luar biasa. Tapi untuk bulan depan,
Sekarang mari kita buka dialog atau tanya jawab. Masih penasaran? Kita berdoa, mudah-mudahan sehat, panjang umur, bulan depan sambung kembali. Bapak dan Ibu yang terhormat, saatnya sekarang Bapak dan Ibu memberikan tanggapan, pertanyaan, atau dialog. Siapa yang akan memulai? Silakan.